Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 10 yaitu mengenai routing. Jadi, routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik. Routing itu bekerja layaknya kantor pos dalam pengiriman paket. Jadi, dia menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuannya. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana network keduanya itu berbeda. Proses routing ini terjadi pada layer 3 pada networking layer, yaitu pengalamatan IP. Untuk menyimpulkan routing diperlukan peralatan-peralatan yaitu router. Router merupakan suatu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat antar network yang berbeda. Kemudian ada klasifikasi routing. Jadi, klasifikasi routing itu merupakan pembagian routing juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada static routing dan juga ada dynamic routing. Di static routing merupakan routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Jadi, static routing adalah proses routing yang dilakukan secara manual. Lalu, jika yang dynamic routing itu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi dynamic dibagi menjadi dua konsep, yaitu ada IGP atau Interior Gateway Protocol, ada juga IGP yaitu Exterior Gateway Protocol. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait contoh protokol dari IGP dan juga IGP. IGP itu terdapat 3 jenis, yaitu ada Distance Vector Routing Protocol, yaitu ada RIP v1, RIP v2, dan juga IGRP. Kemudian yang kedua ada Link State Routing Protocol, yaitu ada OSPF dan juga ada ISIS. Lalu ada juga High-Speed Routing Protocol, yaitu ada EIGRP. Kemudian untuk contoh protokol dari IGP itu hanya ada satu, yaitu BGP. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang routing table dan juga route flags. Diketahui bahwasanya perangkat jaringan ada banyak, diantaranya ada switch dan juga router. Kalau switch itu menghubungkan banyak komputer pada network yang sama, sedangkan router menghubungkan banyak perangkat pada network yang berbeda. Jadi, ketika kita ingin melakukan proses routing, itu perlu melihat apa patokan routing dari router table-nya. Jadi, router table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu yang berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, kemudian semua routing untuk network yang directly connected ke router, kemudian juga konfigurasi tambahan atau static route. Dan informasi untuk melihat route tables itu ada pada menu route list ataupun pada simbol-simbol yang tersedia. Jadi simbol-simbol tersebut ada definisinya masing-masing, seperti misalkan D itu dynamic,
A aktif, C connected, E static, OSPF, kemudian dan lain-lain ya. Jika contohnya DAC di sini, itu berarti biasanya dapat otomatis terinput karena di setiap interface mikrotiknya sudah ada yang tercolok. Nah, kalau misalkan yang AS itu artinya aktif statik, berarti itu dia sedang melakukannya secara manual. Lalu kalau yang misalkan DAO ini itu berarti Dynamic Active OSPF dan contoh lain sebagainya. Di sini kita akan membahas terkait yang static routing terlebih dahulu. Jadi, static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Contoh dari static routing itu sangat beragam. Misalkan, kalian memiliki kantor pusat yang bercabang dan ingin saling terhubung dengan kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin membuka jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Nah, apabila cakupan ataupun pengelolaan jaringan yang kalian miliki masih bisa dihandle, sebenarnya untuk static routing itu sudah cukup. Kemudian ada cara kerja static routing. Itu seperti cara kerja routing, yaitu menambahkan informasi pada routing table yang tersedia. Kalau misalkan menggunakan static routing, maka kita menambahkan informasi di routing table-nya secara manual. Sedangkan dynamic routing itu secara otomatis saja. Nah, routing table itu informasi untuk menuju rute network tertentu dengan syarat route-nya aktif baik menggunakan static dan dynamic. Rumus static routing itu intinya dia ingin kemana, lewatnya mana. Jadi misalkan dia ingin ke network A plus gateway-nya lewat mana. Nah, itulah rumus dari static routing. Jadi misalkan router 1 ingin akses network yang dimiliki oleh router 2. Nah, nanti rumusnya berarti ping ke network PC B lewatnya gateway yang ether 1. Jadi seperti itu, dan static routing juga memiliki karakteristik yaitu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, dan manual konfigurasi setiap ada jaringan tambahan. Di sini saya sudah menyediakan 2 perangkat mikrotik. Nah, untuk bagian NAT ini adalah ISP ya teman-teman. Jadi di sini pada type-nya saya menggunakan yang cold NAT. Berbeda dengan topologi yang sebelumnya. Kita save saja. Nah, kita koneksikannya untuk ISP-nya terhubung ke mikrotik utama kita yaitu mikrotik yang pertama. Nah, di sini kita pakai yang ether 1. Ini kita coba ke terminal mikrotiknya. Kita akan coba login name-nya admin, lalu password-nya kita enter saja. Untuk license kita end saja. Lalu kita ketikkan IP address print. Nah, maka kita mendapatkan IP ini. Jadi kita bisa tuliskan pada node-nya, bisa kita edit. Lalu pada bagian label kita tuliskan IP yang tadi. Lalu kita bisa koneksikan mikrotik 1 dengan mikrotik 2. Lalu bisa kita tambahkan perangkat VPC-nya. Kita klik kanan, pilih yang node, lalu virtual PC, kita tambahkan 2.
kita ubah menjadi VPC 1 dan 2. Lalu kita bisa sambungkan menggunakan Ethernet. Nah, di sini saya sudah sediakan lognya untuk 10.1 dan IP pada Ether 2 mikrotik utama yaitu 10.2. Ini terdapat pada si Ethernet 1 pada mikrotik 2. Untuk 1.1 ini adalah IP-nya mikrotik 1 yang mengarah ke klien. Untuk yang 2.1 itu mikrotik 2 yang mengarah ke klien. Untuk yang 1.2 ini IP dari VPC 1 dan yang 2.2 ini IP dari VPC 2. Untuk mikrotik 1 yang mengarah mikrotik 2 ini menggunakan IP 10.1, lalu untuk mikrotik 2 yang mengarah ke mikrotik 1 menggunakan 10.2. Jadi bisa kita simpulkan network yang didapatkan adalah 10.0. Lalu apply. Lalu untuk mikrotik 1 kita mengarah ke VPC 1, dia network yang didapatkan yaitu 1.0. Lalu apply. Untuk yang mikrotik 2 itu mengarah ke VPC 2 networknya, yaitu 2.0. Kita di sini coba masuk ke mikrotik. Yang pertama, kita akan ganti hostname-nya dengan perintah system identity masuk, lalu ke set name sama dengan router 1. Jika kita cek dengan print, maka di sini sudah berganti. Kita lakukan pada mikrotik yang kedua juga. Lalu kita akan berkenalan dengan konsep neighbor. Jadi, misal kita klik ke router 1, lalu kita ketikkan IP neighbor print, maka dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki. Jadi, misalkan kita cek di router 1, Ether 2-nya, dia mengarah ke router 2. Ini sudah benar MAC address-nya. Lalu lakukan juga pada yang mikrotik kedua. Jadi, intinya, neighbor itu berfungsi untuk ngelis informasi tetangga pada perangkat router yang kita miliki. Pada kasus yang pertama, sebelum lanjut kita hubungkan terlebih dahulu Pinet Lab kita ke PC dengan membuka command prompt yang sebagai administrator, kemudian root add, lalu IP dari Pinet Lab yang tadi. Untuk subnet masknya, karena prefix 24, jadi kita gunakan yang 255. 255.255.0. Kemudian untuk gateway dari IP Pinet Lab-nya yaitu 192.168.17.136. Itu milik saya. Kemudian kita coba ping ke root-nya. Maka sudah bisa. Kemudian kita buka Winbox-nya. Kita login IP root utama. Lalu sudah bisa. Jika kalian bertanya, bisa nggak sih router 2 kita akses melalui Winbox tanpa harus tersambung ke ISP? Jawabannya bisa, karena kita bisa menggunakan yang namanya fitur Roamon. Oke, kita coba buka Winbox-nya. Kalian pilih menu yang Tools, kemudian Roamon. Kita checklist pada bagian Enable-nya, lalu Apply dan OK. Jika sudah, kita nyalakan juga fitur Roamon-nya pada router 2. Kita masuk ke Tools, Roamon, lalu Set Enable-nya sama dengan Yes. Jika kita cek menggunakan print, maka statusnya sudah berubah menjadi Yes. Ini kita tambahkan Winbox baru, New Winbox. Kemudian kita klik yang Connect to Roamon. Nah, pada bagian Roamon ini akan teridentifikasi router 2-nya. Kita connect, dan di sini bisa menggunakan router 2 pada Winbox tanpa menggunakan
IP address, tetapi melalui router 1. Langsung saja kita lakukan addressing pada router 1 terlebih dahulu. Sekarang kita tambahkan IP untuk ether 2 dan juga 3. Kita berikan dulu yang ether 3 yang mengarah ke kliennya. Di sini kita berikan 1.1/24, lalu ethernya 3, kemudian tambahkan lagi untuk ether 2 dengan IP 10.1. Untuk saat ini, kita sudah berhasil melakukan addressing yang mengarah ke klien dan ke router 2. Kemudian, kita lakukan juga addressing pada router yang kedua. Di sini, IP-nya masih kosong, kita tambahkan yang mengarah ke ether 1 yaitu 10.2, apply dan OK. Lalu kita tambahkan juga yang mengarah ke klien yaitu 2.1 untuk ether 2. Kita apply dan OK. Nah, jika sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan 2, jika kita lihat informasinya di IP routes, maka di sini terdapat informasi DAC yang maksudnya D-nya dynamic, A-nya aktif, dan yang C itu connected. Jadi ini berarti sudah aktif dan juga sudah terkoneksi. Jika kita lihat belum ada informasi IP yang mengarah ke VPC 2, kita langsung saja tambahkan DST address-nya kita isikan dengan IP 2.0 dan gateway-nya 10.2. Kemudian kita apply dan OK. Nah, nantinya akan ada keterangan AS yaitu aktif static. Kemudian, untuk yang router 2, di sini hanya terdapat 2 DAC saja. Bisa kita tambahkan di sini DST address-nya 1.0 dan gateway-nya 10.1. Jika kita masuk ke terminal dan cek IP route print, maka di sini sudah terdaftar. Berarti kita langsung saja ping ke router 1 dengan 1.1, maka telah berhasil. Selanjutnya kita coba dari VPC-nya. Kita nyalakan dulu VPC 1, lalu ketikkan show IP. Maka di sini belum ada IP-nya karena baru dihidupkan. Kita konfigurasinya secara statik saja dengan IP 192.168.1.2, kemudian prefix, lalu untuk gateway-nya 1.1, kemudian konfigurasikan juga pada VPC yang kedua. Misalkan VPC 1 ingin komunikasi ke VPC 2, maka di sini sudah bisa. Kita coba ping VPC 2-nya ke gateway terlebih dahulu, maka di sini sudah berhasil. Kemudian kita ping gateway VPC 1-nya juga. Maka di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba pada VPC 1 ping ke VPC 2. Maka di sini juga pingnya telah berhasil. Jadi, sekarang saya akan menambahkan satu perangkat router dan juga VPC-nya sebagai klien. Di sini saya juga sudah merubah hostname-nya menjadi router 3 dan perhatikan pada IP-nya untuk ether 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 20.1/24. Adapun IP router pada ether 1 memiliki IP 20.2. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada ether 2 menggunakan IP 3.1, sedangkan untuk VPC 3 kita akan menggunakan yang 3.2. Dan di sini saya juga sudah menuliskan networknya yaitu
20.0 dan juga 3.0. Nah, di sini saya juga sudah mengaktifkan fitur romonnya pada router 3. Pada materi kali ini kita masih akan membahas tadi kasus. Masih di tadi kasus yang 3 router. Untuk interface router 2 dan 3 itu menggunakan network 20.0. Kita apply dan oke. Sedangkan router 3 dengan kliennya menggunakan 3.0. Langsung saja kita implementasikan static routing pada 3 router ini. Sedangkan sekarang kita akan masuk ke router 3 dengan new Winbox. Connect to-nya tetap ke router 1, tetapi connect-nya menggunakan Roman. Lalu untuk IP-nya saya masuk ke yang router 3, lalu connect. Kemudian kita akan menambahkan addresses 3.1 untuk Ether 2, lalu tambahkan address yang arah ke router 2 pada Ether 1 yang 20.2. Lalu tambahkan lagi yang untuk router 2 pada bagian Ether 3 dengan IP 20.1, kita apply dan oke. Sehingga jika kita ping router 2 ke Ether 3 berhasil. Kita coba ping 20.2, maka di sini telah berhasil ya, karena dia satu network. Jadi, jika kita simpulkan, dia memiliki 2 DAC, satu mengarah ke klien, dan jika kita lihat pada bagian IP routes, sekarang tugas kita yaitu mendata network-network yang belum terdata seperti 2.0, 10.0, dan 1.0. Lalu langsung saja kita tambahkan DST address-nya 2.0 dan gateway-nya 20.1. Kita apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi address-nya 10.0, gateway-nya 20.1. Kita apply dan oke. Kita tambahkan lagi untuk yang address 1.0, gateway-nya 20.1. Setelah itu kita masuk ke Winbox router 1. Nah, di sini dia belum berkenalan dengan 10.2 dan 3.0. Jadi kita tambahkan address-nya 20.0. Berarti dia gateway-nya 10.2. Selanjutnya kita tambahkan lagi address-nya 3.0 dan gateway-nya sama. Di sini sudah reachable-nya lengkap. Kita berpindah ke router 2. Masuk ke IP routes, tambahkan 3.0 dan gateway-nya 20.2. Kita apply. Nah, di sini juga sudah lengkap reachable-nya. Dan selanjutnya adalah addressing pada VPC 3. Sehingga untuk saat ini router 1 komunikasi ke router 3 itu telah bisa. Ataupun router 2 ke VPC 1. Kita lakukan addressing pada VPC 3-nya dengan cek dulu show IP. Jika masih kosong, kita tambahkan IP 192.168.2/24, kemudian gateway-nya 3.1, kita enter. Lalu jika kita coba ping ke gateway, maka sudah berhasil. Nah, kita sudah konfirmasi routing tabelnya pada setiap route, baik itu network baru ataupun lama. Jadi, di sini sudah berhasil juga untuk komunikasi pada seluruh perangkatnya. Misalkan kita ping VPC 1 dengan ping 1.2, maka di sini telah berhasil. Lalu saya akan kenalkan tracer pada VPC. Jadi, tracer berfungsi untuk melihat jalur estimasi yang digunakan untuk mencapai network yang dituju. Misalkan di sini untuk VPC 3 memiliki IP 3.2. Misal saya mau menuju IP 2.2. Lalu router mana yang akan digunakan?
Di sini kita coba saja ping ke 2.2-nya. Jika sudah berhasil, kita gunakan trace 192.168.2.2. Yang artinya, jika ping ke 2.2 menggunakan router yang mana, nah ini bisa terlihat. Kita ke 3.1 dahulu, lalu ke gateway-nya 2.1, lalu baru yang terakhir ke IP 2.0. Pada kesempatan kali ini, mari kita kembangkan topologi kita dengan menambahkan satu perangkat mikrotik baru dan juga klien baru, yang nantinya kita akan melakukan konfigurasi routing dengan metode statik. Di sini saya masuk ke mikrotiknya yang baru, kemudian masuk dengan username default. Di sini kita cek IP neighbor print, dia masih belum bisa karena emang terkoneksi dengan internetnya. Jadi saya coba koneksikan ke Ethernet terlebih dahulu, kemudian saya coba cek kembali dengan IP neighbor print. Nah, di sini juga belum. Sambil menunggu, kita ganti saja hostname-nya menjadi router 4. Nah, maka di sini hostname-nya telah berganti menjadi router 4. Jika kita cek lagi IP neighbor-nya, maka di sini sudah terlihat untuk router 1. Jadi, informasi terkait tetangga sudah sesuai. Mari kita sambungkan ke kliennya. Nah, karena kita menambahkan router baru, otomatis nanti kita harus mendaftarkan laptop baru. Jadi, kita ganti dulu menjadi router 4 di sini. Nah, karena kita menambahkan router baru, otomatis kita memiliki network baru. Kita akan definisikan network barunya menjadi 30.0, dan langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengaktifkan fitur Roamon pada router 4. Kita masuk ke tool Roamon, lalu kita set enable yes. Maka jika kita cek dengan print di sini sudah enable yes. Langsung saja di sini kita mulai addressing pada setiap perangkat VPC 4 dan juga router 4-nya. Kita addressing lewat winbox. Untuk IP address-nya kita tambahkan ke Ether 3 dengan IP 30.1. Kemudian kita tambahkan lagi addressing router 3 ke router 4. Ini sudah berhasil. Kita pergi ke router yang 4. Kemudian kita isikan IP address-nya router 1, tapi kita konekkan lewat Roamon. Sambil menunggu, kita lakukan addressing dulu pada VPC 4-nya dengan masukkan IP 192.168.4.2, lalu gateway-nya 4.1. Jika kita show IP, maka di sini IP-nya sudah ada. Sekarang kita konfigurasi di router 4 lagi. Kita tambahkan IP dari Ether 2 dulu yang mengarah ke IP 4.1. Interface-nya yaitu Ether 2. Kita apply dan OK. Lalu kita tambahkan lagi pada Ether 1 yang mengarah ke router 3. Dengan IP 30.2, kita apply dan OK. Jika kita ke terminal, kalau kita lakukan IP router print, maka di sini ada 2 ADC. Kita coba ping ke 30.1, maka di sini telah berhasil. Lalu kita ping juga ke kliennya yaitu 4.2, maka di sini juga telah berhasil ya.
Sekarang kita akan melakukan static routing. Kita mulai dari yang router 4. Kita masuk ke IP routes. Lalu di sini ada 2D AC ya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita ingin melakukan static routing, berarti kita harus mendaftarkan network yang belum didaftarkan. Di sini kita tambahkan 3.0 dan gateway-nya 30.1. Maka di sini informasinya sudah AS. Kemudian kita tambahkan lagi dengan IP 2.0 dan gateway-nya sama seperti tadi. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang 1.0. IP address-nya yaitu 1.0 dan gateway-nya 30.1. Kita save. Lalu kita tambahkan lagi juga untuk DSD address-nya 10.0 dan gateway-nya 30.1. Lalu kita tambahkan lagi juga dengan address 20.1, 20.0 dan gateway-nya 30.1. Kita apply dan oke. Kemudian di sini sudah lengkap terkait routing tabelnya. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi statik dengan penambahan network baru dari router 3. Kalau kita cek di routing tabelnya, dia belum memiliki network baru yaitu 4.0. Nah, itu tinggal kita tambahkan status static routing saja yang mengarah ke 4.0. DST address-nya 4.0 dan gateway-nya 30.2. Kita apply dan oke. Untuk router 4 dan router 3 itu sudah lengkap. Terkait informasi routing tabelnya, sekarang kita cek pada router 2. Nah, di sini kita tambahkan 2 static routingnya. Yang pertama itu DST address-nya 30.0, gateway-nya 20.2, lalu apply, oke. Satunya itu yang mengarah ke 4.0 dengan IP 4.0 dan gateway-nya 20.2. Di sini bisa kita lihat informasi IP routing table-nya sudah lengkap. Kita ke router 1, terakhir kita konfigurasi static routing. Di sini dengan tambahkan DST address-nya 30.0 dan gateway-nya 10.2, kita apply dan oke. Lalu tambahkan lagi 40.0 dan gateway-nya 10.2. Nah, kita telah berhasil melakukan konfigurasi static routing pada 4 router kita. Kemudian kita akan testing, misal router 1 ingin ping ke router 4. Kita coba ping 10.2, maka di sini telah berhasil. Kita coba dari yang VPC 4, ping ke 2.2, apakah berhasil? Oke, bisa kalian lihat di sini bahwasanya router yang bisa mengakses ke internet 1 itu hanya bisa dilakukan pada router 1 saja. Nah, kita bisa cek di terminalnya. Di sini kita ketikkan IP router parent. Nah, di sini terdapat IP ISP-nya. Jadi, agar semua router bisa internetan, kita bisa menggunakan default route, langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka router 2, di sini kita bisa ke terminalnya, lalu ketikkan IP route at gateway sama dengan 10.10.10.1, lalu kita cek kembali. Maka di sini dia sudah memiliki address yang default route dengan informasi statik. Lalu kita ke route 3. Nah, di sini kita coba menggunakan yang GUI.
Kita masuk ke root list, lalu kita tambahkan untuk DST address-nya, kita biarkan saja, dan gateway-nya kita ketikkan 20.1, lalu apply dan oke. Nah, nanti di sini sudah ada informasinya. Lalu kita ke yang router 4. Kita buka root list-nya, kita tambahkan juga DST address-nya kosong dan gateway-nya 30.1. Kemudian kita apply dan oke juga. Nah, di sini sudah ada informasinya. Lalu kita ke router 1 lagi. Selanjutnya kita aktifkan firewall NAT. Kita ke IP, lalu firewall, lalu NAT. Untuk chain-nya kita gunakan yang SRC NAT. Lalu untuk interface-nya yaitu Ether 1. Kemudian action-nya menggunakan yang Masquerade. Lalu kita apply dan oke. Kita ke router 4. Nah, di sini di terminal kita coba ping ke 88. Maka di sini sudah berhasil. Dan jika kita ping ke 11 juga, di sini juga sudah bisa. Jika kita coba ping menggunakan domain ping google.com, maka di sini masih belum bisa ya, karena kita belum menyeting IP DNS-nya. Kita cek dulu IP DNS print. Nah, maka di sini masih kosong. Kita tambahkan saja IP DNS server 8.1 8.8.8. Maka di sini jika kita ping google.com sudah bisa. Lalu kita lakukan juga pada router-router yang lainnya. Kita ke router 3, masuk ke terminalnya, kita setting IP DNS set-nya yaitu 88, lalu kita ping ke google.com. Maka di sini juga sudah bisa ya. Lalu untuk yang router kedua, lalu kita lakukan juga pada router yang kedua. Materi kali ini kita akan membahas tentang dynamic routing. Jadi, routing dynamics merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Type dari dynamic itu ada dua, yaitu ada IGP, Interior Gateway Protocol, dan juga ada IGP yaitu Exterior Gateway Protocol. Yang IGP itu memiliki jenis distance vector yaitu ada RRP, IGRP, dan juga ada link state yaitu ASBF, ada ISIS, dan juga yang ketiga ada hybrid yaitu IGRP. Kemudian untuk yang exterior gateway protocol itu hanya ada satu, yaitu BGP. Jadi nanti kita akan belajar tentang atau yang OSPF saja. Jadi OSPF adalah kepanjangan dari Open Shortest Path First. Ini adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol. Untuk OSPF, ini support 2 IP, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Kemudian, cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Jadi, dipilih sesuai kecepatannya. OSPF merupakan
protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Jadi, OSPF untuk konfigurasi dynamic routingnya bisa dilakukan dalam satu cangkupan area atau backbone area. Tetapi, kalau misalkan mau dipecah menjadi beberapa area, itu bisa. Ini adalah keunggulan dari OSPF. Kalau misalkan kita singgung area-area yang ada di OSPF, itu ada banyak. Ada backbone, default area, sub area, dan juga ada not supposed to be area. Tapi kita tidak perlu memikirkan tentang area-area itu. Intinya kita akan menerapkan OSPF pada topologi kita. Jadi nanti kalau ada network baru, nanti bisa kita aktifkan menggunakan dynamic routingnya. Jadi di sini kita akan mengulang setup topologinya dengan kita mendisable semua aktif statik pada router 1 sampai router 4. Yang pertama kita mulai dulu dari router 1, kemudian mendisable semua aktif statiknya sampai router 4. Pada materi kali ini kita akan meredistribute default route. Yang pertama, kalian bisa buka Winbox-nya, lalu masuk ke routing dan yang OSPF. Lalu kalian pergi ke menu instance. Di bagian default kalian double klik. Kita fokus yang redistribute default route. Di sini terdapat opsi always dan if installed. Kalau if installed, misalkan router 1 punya default router, dia akan melakukan distribute default route. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan yang always, misalkan router 1 tidak punya default route, maka dia akan tetap melakukan redistribute default route. Jadi kita pilih yang if installed as type 1 saja. Kemudian kita klik apply dan OK. Hal ini kita gunakan untuk bisa menyambungkan internet pada setiap rootnya.